Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil ba'thi wal qiyamah, amma ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini adalah pilkada serentak. Kebetulan saya di Kabupaten Garut. Dalam kesempatan ini saya mengambil sebuah judul pertemuan kita, karena hari ini adalah pemilihan pemimpin baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Beberapa bulan lalu pemimpin di tingkat pusat yang ternyata diraih oleh Bapak Jenderal Prabowo sebagai pemimpin pusat di NKRI. Judulnya ini kan Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur. Jadi mencapai negara yang thayyibah. Thayyibah itu yang baik, bagus, baik di mungguh Allah maupun di mungguh makhluk di dunia internasional. Itu tentu ada syarat, ada ketentuan, di mana ketentuan mencakup atau menojo kepada 4 poin minimalnya. Yang pertama, ketentuan tersebut tertuju kepada roh, katakan pemimpin Karena sabda Nabi, kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Jadi ada roh, ada ro'yah. Istilah kita jadi rakyat, 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 ro'yat itu asal Arab. Jadi itu rakyat itu bahasa Arab yang menjadi bahasa ajmi. Karena terbiasa sehingga terkesannya itu seperti bahasa ajam, padahal bahasa Arab dari ro'yah. Tentu sebuah negara itu harus ada pemimpin, roh. Karena kalau tidak ada pemimpin, sedetik pun negara itu akan hancur. Sedetik pun tidak ada pemimpin, maka tunggu kehancuran. Itu maksudnya. Balelo Yang kedua ada rakyat. Tidak mungkin ada kesan memimpin, tidak ada yang dipimpin, dan sebaliknya. Yang ketiga ada aturan main, ada hukum. Aturan main di mana aturan main tersebut mencakup pada sebuah ketetapan, yaitu definisi hukum itu adalah isbatu amrin an amrin au nafyuhu anhu, menetapkan atau mencabut sebuah ketetapan Jadi katakan amar ma'ruf atau amar dan nahi Jadi di sebuah negara harus ada seperti itu. Yang keempat dar, medan publik. Kebetulan di Indonesia ini sebetulnya sudah lengkap Kalau dari poin globalnya itu sudah lengkap. Apakah sudah termasuk baldatun thayyibatun warabun ghafur? Nah, itu persoalannya. Karena bagaimana bisa menyatakan baldatun thayyibatun warabun ghafur dalam hakikat permasalahan, selain dijawab dengan kata-kata atau dengan sebuah poin jawaban yang sesuai dengan redaksi dalil. Ketentuan minimal untuk untuk mencapai baldah thayyibah warabun ghafur. Jadi negara itu negara baik, dan untuk negara itu terbuka pintu pengampunan daripada Allah. Pintu pengampunan sehingga negara tersebut tidak potensi kena siksa di dunia. Jadi sekrupnya ini hubungannya bukan personal tetapi eksternal, struktural. Bentuk azab itu rupa-rupa Ada yang kelihatan, ada yang tidak, ada yang disadari, ada yang tidak, Ada yang diakui, banyak pula yang tidak diakui, padahal itu sudah jelas azab, siksa. Kenapa disiksa? Karena tidak potensi diampuni.
Sehingga di mana seseorang yang tidak potensi diampuni, tidak layak diampuni, maka di dunia pun mereka atau dia itu akan disiksa. Tidak hanya nanti dari barzah ke sana, dari barzah sampai akhirat. Yang pertama, rohnya harus apa? Harus gimana? Pemimpinnya itu harus arif. Yang pertama, dua saja minimalnya ini. Harus arif, harus ngerti. Kalau ngerti dengan kalimat arif, tidak hanya pintar ya. Tidak hanya pintar. Karena kalau hanya pintar, setan pun pintar. Tapi syaitan tidak arif. Syaitan tidak arif. Gitu. Kalau didefinisikan, arif itu seperti apa itu. Nah, setan pintar. Cuma tidak iman. Sehingga kelakuannya jadi jahat. Nah, agar tidak jahat si roh tersebut, si pemimpin tersebut, maka harus arif ya. Kesannya ini arif, karena arif identik ilmu dan iman. Ya, identik ilmu dan iman. Jadi sosok pemimpin kita ini, sosok pemimpin di suatu negara itu harus arif. Yang kedua harus adil. Saya ulangi, arif itu identik ngerti dan iman. Sehingga antara ilmu dan iman itu menjadi sebuah paket di dalam dirinya. Dan insya Allah akan membuahkan ketentuan yang kedua. Apa itu? Adil. Ya, pemimpin itu harus bijak, harus adil. Apa adil? Wad'u syai'in fi mahallih. Jadi tindak tanduk sang pemimpin itu akan sesuai. Kalau istilah Sunda, moal ponteng pedah kanu koneng, moal juet pedah kanu hideng, itu istilah Sunda. Nah, tatkala sang pemimpin memiliki karakteristik seperti di sini, seperti di dalam skema ini, insya Allah Ta'ala itu poin awal untuk tercapainya baldatun thayyibatun warabun ghafur. Yang kedua, tidak hanya untuk pemimpin, karena di sini kan multi kompleks. Kalau memang ada 4 poin dalam global, maka yang 4 itu harus loyo, harus pas, harus cocok. Bukan harus sama, tapi harus loyo, harus cocok. Kalau istilah cocok bukan tidak dalam arti sama. Sekalipun mungkin ada persamaannya, tetapi di sisi lain ada perbedaannya. Apa yang kedua? Rakyat. Rakyatnya pun harus arif, sama harus ngerti. Ya. Kalau rakyatnya bodoh, mana bisa taat? Yang kedua, rakyat itu tidak bodoh, tapi tidak arif. Pintar dia itu. Nah, kalau pintar bisa membangkang. Iblis membangkang karena pintar. Iblis merasa tahu, dirinya tahu. Ya. Merasa dirinya tahu. Merasa dirinya lebih. Sehingga membangkang kepada Allah pun membangkang. Apalagi kepada makhluk. Nah, rakyat pun demikian. Jika seorang rakyat tidak arif, ya, maka rakyat pun dalam arti tidak ngerti dan tidak beriman, itu tidak mungkin taatnya muncul. Karena taat itu adalah efek positif terdorong daripada ilmu dan iman. Tanpa ilmu dan iman, dari mana dorongan ketaatan? Kumaha ngagugu, nak mau ngagugu kumaha oge. Kalau tanpa ilmu dan iman. Jadi ilmu dan iman tidak bisa dipisahkan. Arif mengandung kata ilmu dan iman lah. Minimalnya itu. Sehingga insya Allah Ta'ala akan mendorong kepada taat. Taat itu efek sebetulnya. Jadi jika memang masyarakatnya belum termasuk pada kategori di sini arif, maka seorang pemimpin punya tugas untuk mencetak rakyatnya itu bukan menjadi orang pintar, tapi menjadi orang ngerti, orang arif, sehingga bisa diharapkan ketaatannya. 2 poin. Yang ketiga, ya, hukumnya harus hak dan qomah. Saya ini nabir qomatun itu berdiri. Maksudnya tegak, ya. Yang pertama, hukumnya harus benar. Ya. Hukumnya harus hukum yang benar. Karena di sini baldatun thayyibatun warabun ghafur.
Berarti hukumnya itu harus hukum yang benar, di mana hukum yang benar itu hukum yang standar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditegakkan, benar pun kalau tidak ditegakkan. Nah, yang keempat terakhir, biar tidak nyangkulang waktu, darnya itu harus khusbah atau khusbah, macanya ya kalimatnya. Apa itu? Subur atau agraris ya. Cek paribasana ngalungkeun pangpung ge jadi, apalagi bibit unggul ya, apalagi benih unggul. Nah itu harus khusbah darnya itu. Nah tatkala 4 poin tersebut global di sini, luyu cocok market men-setting menjadi sebuah apa ya, sebuah alur dalam sebuah negara, maka insya Allah Ta'ala sesimpel inilah akan tercapai apa itu? Baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga manfaatnya kenang-kenangan pilkada di 2024. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.